Tiga nol yang akan hilang dari rupiah dan ketakutan para koruptor. Tahukah Anda bahwa Indonesia kini tengah bersiap menghadapi salah satu perubahan besar dalam sejarah sistem keuangannya? Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan program redenominasi rupiah atau penghapusan 3 angka nol pada mata uang nasional. Langkah besar ini bukan lagi wacana yang samar. Berdasarkan sumber internal Kementerian Keuangan dan hasil rapat koordinasi bersama Bank Indonesia, proses teknis dan hukum dari redenominasi ini telah memasuki tahap akhir penyusunan peraturan. Jika sesuai rencana, redenominasi rupiah akan mulai diberlakukan secara bertahap dan ditargetkan tuntas pada awal tahun 2027. Tujuan utamanya bukan sekadar agar transaksi menjadi lebih sederhana dan ringkas, melainkan untuk meningkatkan citra dan stabilitas rupiah di mata dunia internasional. Saat ini, pecahan tertinggi kita, Rp100.000, masih tampak seperti angka besar, padahal nilai realnya hanya setara sekitar $6. Dalam psikologi ekonomi global, hal ini memberi kesan bahwa rupiah adalah mata uang murah, padahal kekuatan ekonomi Indonesia terus tumbuh pesat dalam 2 dekade terakhir. Dengan redenominasi, misalnya, Rp100.000 akan menjadi Rp100 baru. Rp10.000 akan menjadi Rp10 baru. Tanpa mengubah daya beli, namun mengubah persepsi nilai. Negara-negara seperti Turki, Rusia, Korea Selatan, dan Zimbabwe telah melakukannya lebih dulu. Dan hasilnya, sistem transaksi menjadi lebih efisien, citra ekonomi membaik, serta stabilitas nilai tukar meningkat. Namun di balik tujuan efisiensi dan citra ekonomi itu, ada satu dampak besar lain yang diam-diam juga sedang menjadi fokus perhatian pemerintah dan lembaga penegak hukum. Redenominasi bisa menjadi jerat halus bagi para koruptor dan penimbun uang gelap. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai total uang tunai yang beredar di luar sistem perbankan nasional diperkirakan mencapai puluhan ribu triliun rupiah. Angka yang tak masuk akal ini diyakini sebagian besar bersumber dari praktik korupsi, suap, dan pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku kejahatan keuangan di bunker, rumah, atau jaringan luar negeri. Kini, dengan rencana redenominasi, seluruh uang lama akan memiliki masa berlaku terbatas. Ketika sistem mata uang baru diterapkan, masyarakat, termasuk para penimbun uang ilegal, akan diwajibkan menukarkan seluruh uang lama ke uang baru melalui sistem perbankan yang resmi. Dan disinilah jebakan halus itu mulai bekerja. Setiap penukaran uang dalam jumlah besar akan tercatat secara otomatis di sistem perbankan dan sistem pelaporan keuangan nasional. Perbankan modern Indonesia kini terhubung dengan sistem pelaporan otomatis PPAK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta lembaga internasional seperti FATF, Financial Action Task Force, yang memantau pencucian uang lintas negara. Maka bagi para koruptor, membawa keluar uang dari bunker mereka bukan lagi hal mudah. Mereka menghadapi 3 jebakan besar yang hampir mustahil dihindari. Pertama, jejak digital perbankan. Setiap penukaran uang lama ke uang baru harus melewati sistem perbankan, baik di teller, kantor cabang, maupun lembaga keuangan digital. Nilai tukar di atas batas tertentu, umumnya di atas Rp500 juta, akan secara otomatis dilaporkan ke PPATK. Tidak hanya nominal, tetapi juga identitas penukar, lokasi transaksi, serta sumber dana yang dicurigai. Sejak tahun 2022, sistem ini sudah terintegrasi penuh dalam real-time monitoring system. Kedua, aturan anti pencucian uang. Jika para koruptor berupaya mengubah bentuk uang mereka menjadi emas, properti, atau aset kripto, langkah itu pun tidak akan mudah. Seluruh transaksi pembelian emas batangan, logam mulia, atau aset digital kini diawasi langsung oleh PPATK dan Ditjen Pajak. Data pembelian dan penjualan dalam jumlah besar wajib dilaporkan melalui sistem e-reporting. Bahkan pembelian emas di atas Rp50 juta kini otomatis tercatat sebagai transaksi mencurigakan jika dilakukan berulang. Ketiga, penelusuran aset lintas sektor. Pemerintah kini menggunakan sistem terintegrasi yang dikenal dengan nama Automatic Exchange of Information (AEOI), di mana data kepemilikan aset, rekening, maupun investasi luar negeri dapat ditelusuri lintas negara. Artinya, sekalipun seorang koruptor memindahkan uangnya ke luar negeri atau menukarnya dengan aset digital di bursa luar negeri, data dan pergerakannya tetap dapat dilacak. Jadi, redenominasi ini akan menjadi perangkap elegan. Para koruptor hanya memiliki 2 pilihan,
menukarkan uang mereka dan ketahuan, atau membiarkan uang mereka kadaluarsa dan kehilangan nilainya. Skenario kedua ini sebenarnya sudah terbukti di beberapa negara. Saat Turki dan Rusia melakukan redenominasi, ribuan penimbun uang gelap terpaksa menyerahkan uang mereka untuk ditukar, dan dari situlah kasus besar pencucian uang terbongkar. Di Indonesia, sistem digitalisasi keuangan yang sudah matang membuat kemungkinan lolos dari pengawasan menjadi hampir nol. Selain itu, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan telah menyiapkan mekanisme audit silang, di mana setiap transaksi penukaran uang tunai dalam jumlah besar akan otomatis terhubung ke data pajak, catatan rekening, dan aset kekayaan. Dengan sistem ini, siapapun yang tiba-tiba menukarkan uang dalam jumlah besar tanpa rekam jejak ekonomi yang jelas, akan langsung masuk daftar pengawasan. Dampaknya luar biasa besar. Dalam jangka pendek, akan terjadi perputaran uang tunai dari sektor gelap ke sistem resmi, meningkatkan likuiditas dan transparansi ekonomi. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat nilai rupiah, meningkatkan kepercayaan investor, dan mempersempit ruang gerak koruptor untuk bersembunyi di balik sistem uang tunai. Maka benar, seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya dalam salah satu wawancara internalnya, bahwa redenominasi ini bukan hanya tentang menghapus 3-0, melainkan juga menghapus ruang gelap di mana uang kotor bersembunyi. Dan kini, seluruh tahapan sudah berjalan. Pemerintah bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan sistem distribusi uang baru, edukasi publik, serta penyesuaian sistem digital perbankan. Diperkirakan, seluruh proses redenominasi akan selesai dan berlaku penuh pada awal tahun 2027. Saat itu tiba, Indonesia tidak hanya akan memiliki rupiah yang lebih ringkas dan berwibawa, tetapi juga sistem keuangan yang lebih bersih, lebih transparan, dan lebih berdaulat di hadapan dunia. Harta itu adalah harta yang haram. Selama ini, uang yang benar-benar beredar di tangan rakyat kecil jumlahnya sangat sedikit. Jumlah itu jauh dari cukup untuk menggerakkan ekonomi bangsa sebesar Indonesia. Antara jumlah penduduk yang begitu banyak dengan uang yang berputar di dalam negeri, terjadi ketimpangan yang sangat dalam. Maka tidak mengherankan bila mencari uang di negeri ini terasa semakin sulit, sebab sebagian besar uang justru tertahan di bunker-bunker rahasia para koruptor, para penimbun kekayaan haram yang menyembunyikan hasil kejahatan mereka di luar peredaran ekonomi rakyat. Para pengusaha besar yang jujur pun mulai takut membangun bisnis baru, karena mereka tidak melihat kepastian ekonomi. Mereka tahu bahwa pasar di dalam negeri lemah, daya beli masyarakat rendah, dan peredaran uang nyaris macet. Di sisi lain, rakyat kecil terjepit di tengah himpitan ekonomi. Lapangan pekerjaan terbatas, biaya hidup terus meningkat, dan setiap rupiah yang mereka peroleh digenggam erat-erat hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk berputar dalam kegiatan ekonomi. Akibatnya, roda ekonomi berhenti berputar. Aktivitas ekonomi melambat, daya beli masyarakat jatuh, dan negara kehilangan energi pergerakannya. Padahal, andai uang yang kini tertahan di tangan segelintir koruptor itu mengalir ke masyarakat, maka peta ekonomi Indonesia akan berubah total. Bayangkan, jika benar uang yang disembunyikan para koruptor itu mencapai puluhan ribu triliun rupiah, lalu uang sebesar itu kembali ke sistem ekonomi resmi dan mengalir di pasar dalam negeri, maka hampir dapat dipastikan seluruh rakyat Indonesia akan hidup dalam kecukupan. Rakyat kecil akan memiliki daya beli yang kuat, pengusaha akan berani membuka lapangan kerja, dan sektor produksi akan tumbuh cepat. Uang bukan sekadar angka di layar atau kertas di tangan, melainkan darah yang mengalir di tubuh ekonomi. Bila darah itu berhenti di satu titik, maka seluruh tubuh akan sakit. Begitulah yang selama ini terjadi di Indonesia. Darah ekonomi berhenti di bunker para koruptor, dan tubuh bangsa menderita karena kekurangan aliran. Sebab uang yang seharusnya membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan lapangan kerja justru membusuk di ruang bawah tanah dan lemari besi orang-orang serakah yang tidak tahu arti keadilan sosial. Namun, dengan langkah besar redenominasi ini, situasi itu perlahan mulai menemukan titik baliknya. Ketika pemerintah memberlakukan pemotongan 3-0 pada mata uang rupiah dan mewajibkan seluruh uang lama ditukar ke bentuk baru, maka secara otomatis para koruptor akan terjepit oleh sistem. Uang mereka yang disembunyikan tidak akan bisa selamanya bersembunyi. Mereka akan dihadapkan pada pilihan yang mustahil, menukar uang dan ketahuan atau membiarkannya kadaluarsa dan kehilangan nilainya.
Dan ketika mereka terpaksa mengeluarkan uang itu ke sistem resmi, maka seluruh uang yang selama ini membeku di bunker-bunker rahasia itu akan kembali beredar di dalam negeri. Dampaknya akan luar biasa. Begitu uang itu keluar dan kembali ke sistem perbankan, peredaran uang nasional akan melonjak tajam. Bank akan kembali memiliki likuiditas besar, dunia usaha akan lebih mudah mendapatkan modal, dan pemerintah akan lebih leluasa menjalankan program pembangunan tanpa tekanan defisit yang berat. Ketika uang beredar deras, daya beli masyarakat meningkat, dan roda produksi kembali bergerak. Perusahaan akan berekspansi, industri akan membuka pabrik baru, dan permintaan tenaga kerja akan meningkat pesat. Secara bertahap, angka pengangguran akan turun, upah meningkat, dan kemiskinan berkurang secara nyata. Rakyat kecil yang dulu kesulitan mencari pekerjaan akan mulai menemukan kesempatan. Mereka yang dulu hidup dari penghasilan harian akan merasakan perubahan karena pasar menjadi hidup kembali. Dengan meningkatnya peredaran uang di masyarakat, maka efek ganda ekonomi akan terjadi. Uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, dari penjual ke pembeli, dari pengusaha ke buruh, dari pajak ke pembangunan. Dan setiap perputaran itu menambah kekuatan ekonomi bangsa. Inilah hukum dasar ekonomi yang sebenarnya. Semakin cepat uang berputar, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Ketika uang menumpuk di satu titik, maka sistem menjadi lumpuh. Tetapi ketika uang mengalir merata, kehidupan akan tumbuh subur. Indonesia sejatinya adalah negara kaya, sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk produktif besar, dan potensi pasar domestik sangat kuat. Yang membuatnya terhambat selama ini bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena peredaran uang yang tersumbat oleh kerak keserakahan dan korupsi. Dengan redenominasi yang memaksa seluruh uang lama keluar dari persembunyiannya, aliran itu akan kembali lancar. Pemerintah akan dapat melihat secara jelas pergerakan uang, memantau setiap transaksi besar, dan memastikan bahwa perputaran modal berjalan di jalur resmi. Tidak hanya ekonomi yang akan bangkit, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara akan meningkat. Dunia internasional akan melihat bahwa Indonesia serius menata keuangannya, membersihkan sistem dari kebusukan lama, dan siap menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, maka pada tahun 2027 nanti, ketika rupiah baru resmi beredar, Indonesia akan memasuki babak baru dalam sejarah ekonominya. Bukan hanya rupiah yang akan terlihat lebih kuat dan berwibawa, tetapi juga kehidupan rakyatnya yang lebih layak, lebih sejahtera, dan penuh harapan. Sebab akhirnya, uang yang selama ini membeku di ruang gelap akan kembali menjadi darah yang mengalir di tubuh bangsa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ekonomi Indonesia akan berdenyut kuat. Bukan karena utang, bukan karena investor asing, tetapi karena kekayaan bangsa sendiri yang akhirnya kembali kepada rakyatnya.